Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah para santri kelas 8 kita bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali hadir di materi kajian Sirah kelas 8 pada hari ini masih dengan kitab yang sama yaitu kitab Nurul Yakin dengan bab melanjutkan bab yang telah kita pelajari sebelumnya. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan tentunya kita semua umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para santri kelas 8 yang dirahmati Allah, hari ini mudah-mudahan semuanya tambah semangat dan tambah sehat dan tentunya mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan keberkahan ilmu dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji pada hari ini. Baik, mari bersama-sama kita awali kajian kali ini pada hari ini dengan sama-sama bacakan Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita buka di halaman 24. Halaman 24, judul atau bab ke-19. Judul atau bab ke-19. Judulnya adalah Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marratan tsaniyatan. Yaitu adalah kedatangan kaum Quraisy, orang Quraisy kepada Abu Thalib yang kedua kalinya. Jadi kedatangannya yang kedua kali. Kita review sejenak. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa sebelum tema ini, tema ke-18 ya, yaitu di bagian akhir tema ke-18 itu ya, kaum Quraisy juga mendatangi Abu Thalib, tetapi ditolak Abu Thalib dengan penolakan halus yang lembut gitu. Dan Abu Thalib tetap membiarkan atau mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam binashri da'watihi. Ketika kaum Quraisy ini melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus saja melakukan dakwahnya, terus menyebarkan Islam, terus menyebarkan dakwah setelah mereka meminta Abu Thalib untuk menghentikannya, tapi tetap berlanjut. Tidak berhasil cara mereka yang pertama ini. Ya. Binashri da'watihi dalam menebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa difa'i ammihi anhu, dan tentunya pamannya Abu Thalib tadi terus saja mensupport dan mendukung Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah beliau. Ila ammihi marratan tsaniyatan. Setelah mengetahui ini, setelah melihat ini, ya, kemudian mereka menyepakati untuk masyau ila ammihi, kemudian datang kembali mengunjungi atau menemui kembali pamannya Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Jadi ibarat kata orang sekarang itu nggak kapok, gitu. Nggak kapok, datang lagi dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan kita, yang pertama, pertanyaan pertama kita sebelum kedua ya. Limaza masyad Quraisyun li Abi Thalibin fil marrah ats-tsaniyah. Ada di halaman 25 pertanyaannya, bisa antum lihat di bagian asilah. Kenapa kaum Quraisy itu menemui Abu Thalib untuk yang kedua kalinya? Limaza, kenapa atau untuk apa? Limaza, kenapa atau untuk apa? Ada jawabannya ya di bagian pertama. Baik, pembahasan bagian kedua. Wa qalu lahu
Inna lanasbiru ala syatmi abaina. Kata orang-orang Quraisy, kata para petinggi Quraisy pada saat itu, ya, kata para pemuka Quraisy, inna lanasbiru, kami sudah kehilangan kesabaran. Udah nggak tahan lagi. Udah nggak bisa dibendung lagi, udah kehilangan kesabaran, udah nggak tahan lagi. Ala syatmi abaina, atas celaan terhadap leluhur kami. Abaina itu leluhur, nenek moyang gitu. Abah, kai, datu dan seterusnya sampai ke atas. Ala syatmi abaina, atas cacian terhadap leluhur kami. Kenapa? Karena Nabi membawa dakwah Islam itu berseberangan dengan kepercayaan mereka dan leluhur mereka. Wa tasfihi uqulina, dan membodohkan akal-akal kami. Maksudnya ya yang menurut naluri akal mereka itulah kebenaran, itu menurut mereka disalahkan oleh Nabi sehingga mereka menganggap Nabi membodohkan mereka. Wa aibi alihatina, dan mencela Tuhan-Tuhan kami, ya, yaitu Tuhan-Tuhan mereka yang pada saat itu yang disembah adalah selain Allah. Mencela Tuhan-Tuhan mereka. Fa imma antamna abna akhika wa imma anta zanalana liman'ihi. Maka hendaknya engkau mencegahnya, melarangnya, antamna'ah, ya, engkau mencegahnya atau melarangnya. Siapa yang dilarang? Yaitu ibna akhika, anak saudaramu, atau bahasa kitanya ponakan. Maka cegahlah, kata orang Quraisy, laranglah anak saudaramu itu atau ponakanmu itu. Wa imma anta zanalana liman'ihi, atau ya, kalau kamu mencegah, izinkan kami, biarkan kami yang mencegahnya. Ya, izinkan kami atau biarkan kami yang mencegahnya, kata pemuka Quraisy pada saat itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa Abu Thalib ini adalah pemuka Quraisy, gitu, orang yang terkenal, ya, orang yang terpandang, orang yang terhormat, ya, di kalangan kaum Quraisy pada saat itu, karena beliau juga adalah anaknya Abdul Muthalib, pemuka Quraisy juga. Nah, pada saat itu Abu Thalib, pamannya Nabi ini, pada yang kedua kali ini itu diancam oleh pembesar Quraisy, ya, karena sebelumnya tidak mau menghentikan dakwah Nabi Muhammad, ya, pada yang kedatangan yang pertama. Nah, para santri yang dirahmati Allah, ada dua pilihan yang mana kondisi agak menyulitkan juga bagi Abu Thalib, yaitu permintaan kaum Quraisy, hentikan Muhammad, hentikan dia Muhammad ponakanmu itu, ya, atau kami yang menghentikannya dan kami akan menganggapmu dari pihak dia. Hingga salah satu di antara kedua pihak ini nanti katanya akan binasa. Jadi udah diberi kode, udah diberi isyarat bahwa jika Abu Thalib menolak maka akan terjadi saling permusuhan di antara mereka. Pertanyaan kedua, madza qalu lahu, apa yang dikatakan mereka kepada Abu Thalib? Apa yang dikatakan mereka kepada Abu Thalib? Siapa mereka? Kaum Quraisy tadi. Baik, yang ketiga, pembahasan ketiga, fada'ahu ammuhu wa talaba minhu ayyam tani'a khaufan 'alaihi min Quraisyin fa abar rasul. Maka pamannya Abu Thalib tadi memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memanggil, dan dalam riwayat lain dikatakan dikirim utusan, ya, dikirim utusan. Tapi intinya Abu Thalib menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa talaba minhu ayyam tani'a, dan meminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhenti mendakwakan Islam, untuk menyampaikan itu kepada kaum Quraisy. Khaufan 'alaihi min Quraisyin fa abar rasul. Kenapa Abu Thalib menyampaikan hal ini? Karena takut, ya, khaufan, takut atas gangguan kaum Quraisy, takut atas ancaman kaum Quraisy, fa abar rasul, maka Rasulullah pun enggan menuruti keinginan pamannya itu.
Jadi sebenarnya ya, posisi Abu Thalib pada saat ini memang sangat serba salah sekali, terancam ya. Ancaman dari atau gertakan dari kaum Quraisy tadi, dari pemuka Quraisy itu menggetarkan Abu Thalib. Lalu beliau memanggil Nabi, atau dalam riwayat lain dikatakan tadi ada mengirim utusan kepada Rasul dan berkata, "Wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang kepada aku," kata Abu Thalib. Lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku, "Maka hentikanlah dakwahmu itu demi diriku dan dirimu sendiri," kata Abu Thalib. "Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku." Nah, pertanyaan ketiga, hal mana'ahu ammuhu. Apakah paman Nabi Muhammad SAW melarangnya atau melarang Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, untuk menyebarkan dakwah Islam? Ini pertanyaan ketiga. Baik, kita masuk pembahasan keempat. Qala wallahi wa qala wallahi, kata Nabi, la atruku hadzal amra hatta yuzhirallahu hatta yuzhirahullahu wa ahlika dunahu. Kata Nabi SAW bersabda, wa qala, Nabi berkata, wallahi, demi Allah, kata Nabi, demi Allah, la atruku hadzal amr, saya tidak akan meninggalkan perkara ini. Saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Saya tidak akan meninggalkan penyebaran Islam ini hatta yuzhirahullah, sampai atau hingga Allah memenangkan agama ini, Allah memenangkan din ini, Allah memenangkan Islam ini, au ahli kadunahu, atau aku binasa tanpanya, atau aku binasa ya, dengan meninggalkannya. Nah, para santri yang dirahmati Allah, para santri kelas 7, setelah mendengar ya permintaan dari Abu Thalib tadi, ya, Rasulullah menganggap bahwa Abu Thalib sudah tidak mau mendukungnya lagi, sudah tidak mau membelanya lagi, dan akan menelantarkan beliau sebagai ponakannya. Maka beliau berkata seperti itu tadi. Atau dalam riwayat lain ada juga dikatakan, ya, versi dalam riwayat lain, wahai pamanku, kata Nabi, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, kata Nabi, agar aku meninggalkan din ini, agar aku meninggalkan agama ini, agar aku meninggalkan dakwah ini, hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya, kata Nabi, maka aku tidak akan meninggalkan. Ini tegas Nabi ya. Seandainya matahari diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk meninggalkan dakwah ini, untuk meninggalkan agama ini, din ini, maka Nabi akan meninggalkannya. Ya. Sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya, karena tidak bisa menyebarkan dakwah ini. Jadi betapa kokohnya pendirian Nabi, betapa istiqomahnya Nabi, betapa konsistennya Nabi dengan dakwah ini. Ya. Pertanyaan keempat, bimaza ajaba Rasul, dengan bagaimana Rasulullah menjawab ya, permintaan pamannya ini. Bagaimana Rasulullah memberikan jawaban ya. Dengan apa Rasulullah menjawab, atau bimaza ajaba Rasul. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan kelima. Faqala lahu ammuhu, maka pamannya berkata, setelah mendengar itu ya, setelah mendengar jawaban dan tanggapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ammuhu, izhab wa qul ma ahbabta. Fa wallahi la uslimuka abadan. Lalu paman Nabi berkata kepada Nabi, izhab, pergilah. Pergilah, waqul ma'ahbabta, dan katakanlah, sampaikanlah apa yang kamu suka, sampaikanlah apa yang kamu inginkan, sampaikanlah apa yang kamu sukai. Ya. Wallahi, kata Abu Thalib, dan demi Allah, la uslimuka abadan, saya tidak akan menyerahkanmu, saya tidak akan menelantarkanmu selamanya. Jadi mendengar perkataan Nabi yang konsisten tadi, mendengar perkataan Nabi yang tetap istiqomah ya dengan dakwah, dengan din Islam tadi, ya. Mendengar itu Abu Thalib terharu dan mengucurkan air mata. Beliau sangat merasa terharu sekali hingga mengucurkan air mata, lalu bangkit
Lalu beliau berdiri, tatkala Rasul hendak beranjak, hendak pergi karena merasa pamannya udah tidak bisa membela dia lagi, ya, membela beliau lagi, maka Abu Thalib memanggil beliau, lalu berkata, nah yang tadi dituliskan di dalam kitab, ya, bahwa silahkan lakukan, kata Abu Thalib, lakukan saja, dan aku tidak akan menyerahkanmu kepada kaum Quraisy, tidak akan mengizinkan kaum Quraisy menyakitimu, ya, tidak akan membiarkan mereka untuk mencegahmu untuk menyampaikan dakwah ini. Dan di dalam riwayat lain, ya, ada Abu Thalib ini menyampaikan syair terhadap kondisi ini, terhadap peristiwa ini, kata Abu Thalib di dalam syairnya, demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah, kata Abu Thalib. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi, kata Abu Thalib. Pilihlah yang kau suka dan senang. Ini perkataan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Tampakkanlah urusanmu, sampaikanlah apa yang kamu suka. Kurangi, jangan gara-gara aku pernah memintamu untuk berhenti, jangan kurangi, kata Abu Thalib. Pilihlah yang kau suka dan engkau senangi. Karena Abu Thalib meyakini bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Pertanyaan keempat, bimaza ajabahu ammuhu. Ya, dengan apa atau bagaimana Nabi Muhammad SAW menjawab pamannya atau menanggapi permintaan pamannya. Baik, anak Ustaz, nanti di bab ke-20, ya, pekan selanjutnya, kita akan masuk ke tema Maji Quraisyin li Abi Thalibin maratan salisah. Jadi akan datang lagi nanti kaum Quraisy ini kepada Abu Thalib yang ketiga kalinya. Ya, di dalam kitab Khulasatul Yakin ini sampai dikatakan 3 kali kaum Quraisy ini datang kepada Nabi. Nah, di sana nanti yang apa yang terjadi setelah kedatangan 3 kali itu, kita akan sama-sama pelajari dan kita akan sama-sama kaji kembali di pertemuan. Mudah-mudahan dengan semangat menuntut ilmu yang lebih tinggi, dengan mudah-mudahan tambah sehat semuanya, tambah bahagia, dan insya Allah mudah-mudahan tambah berkah ilmunya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, menjadi sarana kita untuk menuju jannah, untuk menuju surganya Allah. Baik, demikian naktatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nastaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang pas disampaikan, atau ada kekeliruan atau kesalahan yang disampaikan, karena kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dari diri Ustaz pribadi yang masih terus belajar, masih sedikit ilmunya, masih sedikit pengetahuannya. Mudah-mudahan Allah selalu mengilhami kita untuk istiqomah dan terus mengkaji ilmu agama, termasuk diantaranya adalah mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Demikian, astaghfirukum katsiran, saya minta maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.